Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi was sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi hamlathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka wa ilayya al-masir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan segenap para asatidz yang hadir pada kesempatan pagi yang mulia ini, khusus akhil mahbub Ustaz Suhanda yang udah ngajak saya kemari silaturahmi dalam pengajian bulanan. Semoga kumpulnya kita di majlis ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang diberikan oleh guru kita Kiai Sofwan Nizomi bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu yang pagi ini ngaji, saya doain semua. Aminin doa saya, Bu. Bu, aminin doa saya. Bu, aminin. Ya Allah, semoga yang datang ngaji pagi ini hidupnya pada berkah. Amin. Tangan diangkat, Bu. Ya, amin. Garis mulu. Ya Allah, semoga Bapak Ibu yang ngaji pagi ini hidupnya pada berkah. Kalau berkah, ya Allah, izinkan mereka semua kapan waktu bisa ke Mekah, bisa tawaf melilingi Ka'bah, bisa sa'i dari Safa dan Marwah, bisa mabit di Mina dan di Musdalifah, bisa melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah. Mudah-mudahan kita semua nanti insya Allah bisa wukuf di Arafah. Semoga pulang haji dan umrohnya penghasilan suami ibu bertambah. Kalau bertambah, ibu saya doain mudah-mudahan bisa kebeli tanah, bisa kebeli sawah, bisa bangun kontrakan rumah, bisa beli mobil yang mewah, anaknya soleh solehah, sekolahnya sampai kuliah, mudah-mudahan ada yang jadi lurah, rumah tangganya sakinah, mawadah dan warahmah, mudah-mudahan suaminya, bininya pada nambah. Nah, ini nggak kompak aminnya nih. Ibu nggak diaminin, Bu? Nggak diaminin. Tuh perempuan mah curiganya sama laki gede banget. Padahal saya belum rapi doanya nih. Belum. Nambah kasih sayangnya. Gak usah, tadi kagak mau. Ibu bapak yang saya muliakan, maaf lahir batin nih ya. Saya mah bukan kiai, bukan. Saya mau balik. Kiai mah pinter. Tuh guru kita boleh kiai. Ya sekarang mualim belum nyampe, Pak. Iya, saya ngaji tadi selesai jam 7, jam 8, kirain belum nyampe. Ya saya anteng aja lu ngopi di sono. Kagak jadi ngopinya, orang ada kopinya gimana? Iya, masa kali-kali di sini ngopi gitu maksudnya.
Ini mah cuma ngomong doang ini mah. Iya, sama kalau ceramah di mana-mana minumnya air kopi, Bu. Iya. Nggak pakai gula kopinya. Iya, yang pahit. Ini mah cuma ngomong doang, nggak minta ini. Cuma ngomong doang. Iya, ngomong doang. Kalau saya ceramah di mana-mana minumnya air kopi. Nggak pakai gula. Ini mah minta bukan nih? Minta bukan? Bilangin. Iya, kali-kali aja dia paham gitu. Ibu bapak yang saya muliakan, dalam hidup kita di alam dunia ini, orang banyak nyari senang, tapi lupa nyari bahagia. Emang apa bedanya Pak Ustadz senang sama bahagia? Beda Bapak Ibu. Kalau senang itu sifatnya fisik, senang itu sifatnya kebendaan, senang itu sifatnya temporer. Ada masanya senang mah fisik. Kalau fisik nggak mungkin dia selamanya begitu, pasti ada perubahan. Ini bapak-bapak yang udah 65 tahun, kan dulunya muda. Ya, yang 65 dulunya muda kan? Iya. Yang tua udah pernah muda, yang muda belum tentu tua. Tuh kalau udah tua, dulu dia makan apa juga enak. Dulu ada aki-aki 70 tahun ditanya, enakan mana Presiden Jokowi, SBY, Gus Dur sama Bung Karno? Lo enakan Bung Karno. Emang apa? Gue mah dulu Bung Karno makan apa juga gue enak. Ya 70 tahun umurnya. Dan sekarang makan apa gak enak? Wah, makan daging mental mulu. Lo kacang lompat mulu. Terus kalau udah begitu, Quran ingetin kita, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Itu udah apal banget tuh. Siapa yang Allah tambahin bilangan tahunnya, pasti nunakishu fil khalqi, Allah kurangin ciptaannya. Itu udah hukum alam itu. Ini emak-emak nih, kelihatan aja yang cakep pakai kudu, coba dibuka lah, putih semua. Lihat kan? Iya memang begitu. Tua sama uban udah mulai bertabur. Tuh uban udah mulai bertabur tuh. Pipi udah mulai kendur. Kopi datang, rokok belum. Namanya kita bercanda sama saudara. Orang lain aja mikirin, masa saudara kagak, begitu maksudnya. Bilangin doang. Ya, itu punya saya, Pak. Orang modal pisang. Lah saya apa bener koreknya apa yang baru beri tadi nih. Bercanda ini mah bercanda. Jangan dipikirin. Iya, diusahain. Ya Rabbana. Tuh kalau udah Allah kasih tua, udah nunakis fil khalqi, udah kurang ciptaannya. Mana ada sih orang 65 tahun makan pakai nambah? Jarang. Dikit aja udah cukup. Tidur emang ada aki-aki 65 begadang sampai pagi? Ya, agak ada. Kalau udah tua mah tidurnya cepet, bangunnya cepet, lama lagi. Udah salah kenceng lagi ngomongnya. Lah kalau 65 mah tidur jam 10 tidur, jam 3 udah bangun. Jam 2 bangun, gak bakal tidur lagi. Tuh orang tua mau begitu. Makanya kita ini yang muda-muda berutang budi sama orang tua kita. Kita tidur lelap, tuh orang tua bangun tahajud. Doain kita lagi tidur. Wali jami'il mu'minina wal muslimina al ahya'i minhum. Yang hidup, yang mati didoain sama bapak kita yang tua. Sholat malam, kita masih molor. Tuh fisik ada masanya. Iya. Ketahuan Pak kalau fisik udah kendor itu kalau ngaji nyender. Itu biasanya udah mulai ini Pak, udah mulai tua itu ya. Iya, kalau nggak tua agak gemuk badannya, biasa begitu. Iya, tua kagak gemuk gitu, biasanya begitu. Iya biasanya ini kan. Ya, jangan kesinggung kan kenyataan ini mah. Jangan singgung. Nah orang banyak nyari seneng Pak. Seneng itu sementara. Enak cuma sementara. Cuman banyak orang yang belain yang sementara tapi melupakan yang selama-lamanya. Dunia ini kan nggak usah kencang-kencang Surya Pro-nya biasa aja. Saya kesinggung jadinya. Lah denger nggak saya punya kuping.
Sampai di mana saya ngomong tadi ya? Bukan. Jadi kalau kita ibaratnya udah mulai tua, maka pasti Allah kurangi ciptaannya. Bener nggak bohong? Kalau ngajinya dia ngangop mulu, udah begitu emang. Iya. Hah? Enggak, emang setengah tua berarti. Iya, tapi Bu, orang banyak nyari kesenangan, ngerebutin, bela-belain sesuatu yang tidak pasti. Apa yang nggak pasti? Kehidupan dunia ini nggak pasti, tapi orang bela-belain banget untuk merebut sesuatu yang tidak pasti. Tapi kenapa orang banyak lupa akan yang pasti? Dia lalai dengan yang pasti, dia ngeremehin yang pasti, dia lupa sama yang pasti. Apa? Kematian. Kematian pasti, dia lupain, dia abain. Yang kagak pasti, dia bela-belain. Tuh, ngaji mah hebat. Namanya mati mah kan bukan karena tua. Bukan. Kalau mati karena tua, yang tua-tua pada mati. Kenyataan gak begitu? Ada tetangga saya, Haji Mahmud, usia 70 tahun, Pak. Kalau yang muda meninggal, dia nangis, Pak. Karena dia pengen mati, tapi belum mati-mati. Emang belum waktunya gimana? Dia engkongnya 70 tahun, hidup cucunya 9 tahun meninggal. Kan kalau logika kita, ngapa ngangkongnya aja mati duluan ya, emang udah tua. Cucunya 9 tahun meninggal. Itulah misteri kematian. Ngaji itu pahit, Pak. Ini orang yang mencetuskan pengajian bulanan ini siapa? Dia dapat pahala banyak tuh. Mau RT-nya kek, mau RW-nya, ustadznya nyetusin pengajian bulan gini, pahalanya dia paling gede. Sebab apa? Lah ngajak. Mandala ala khair falahu ajrun ka ajri fa'ilhi min ayyan qassa min amalin. Orang yang ngajak kebaikan dapat pahala dirinya dan dapat pahala dari orang lain yang kita ajak. Lah kalau dia semua diajak sama RT, RW, ustadz, lah pahalanya banyak. Apalagi yang beliin rokok, lah banyak lagi. Ya ini kan, ya kan guru kita puji. Tuh, cuman 2 nih. Lah kalau urat Betawi aku diginiin ceramahnya. Iya, jangan polos baik. Tuh, jadi hidup itu mati itu bukan urusan tua, Pak. Ada nggak orang yang sakit meninggal? Lah banyak loh di rumah sakit pada mati. Kalau mau dia sehat mah. Tuh, ada nggak yang sehat meninggal? Saya mondok di Haji Nawi, di Ustazah Umamah, ke Ishaq Yahya, ke Muhyiddin Ishaq, ke Abdul Salam Zaini. Tuh guru-guru saya udah pada meninggal semua, tinggal ke Abdul Salam Zaini, ke Muhyiddin Ishaq, ya. Itu yang masih sehat. Ke Abdul Salam Zaini sudah mulai sepuh ya. Itu ketika ngaji di sana saya mondok ya. Itu dibilang kiai saya itu meninggalnya nggak ada yang sakit, Pak. Kiai Dun Sidik itu meninggal di bulan Syawal ketika menerima jamaah pengajian. Itu cerita yang datang, Kiai ngapa ngucapin jawab salam, kagak ada yang masuk. Nggak ada yang ngucapin salam, nggak ada yang masuk. So, Kiai jawab salam, waalaikumsalam. Nggak lama kemudian meninggal. Kiai Syafi Hamzah, guru saya juga, saya ngajar dia Guru Solihin, tafsir Jalalain sama Baikuni. Itu meninggal waktu sholat Isya rakaat kedua, Pak. Jatuh. Kiai Makmun di Gandaria itu meninggal waktu khutbah kedua, jatuh meninggal. Kiai Suryadi di Seruak Ciputat meninggal gampang banget, Pak. Cuma nyender doang di tembok meninggal. Bisa Suryadi di Seruak. Cuma nyender doang di tembok mati itu. Makanya hati-hati yang ngajinya nyender ya. Yang namanya umur kagak tahu. Iya, yang sehat banyak mati. Ibu kenal kan Asraf? Orang Malaysia. Iya, suaminya BCL, Bunga Citra Lestari, yang kemarin sempat diisukan dekat sama Ariel Noah. Seminggu yang lalu dia nikah lagi dia. Ya tahu kan di TV. Tuh penyakit jantung. Vanessa Angel
Weh, kenal Angel weh? Kenal kan? Angel itu meninggal sehat karena dia buat konten video dulu sama suaminya di rumah. Si Bibi namanya. Ya kata Vanessa gini, papi kalau aku mati, papi gimana? Terus suaminya nyaut, saya mati juga Mi. Ketika dia ngomong begitu berdua, malaikat Israil lagi main ke rumah dia. Dia dengar permohonan mereka berdua, meninggal kecelakaan tunggal di tol. Itu sehat. Tuh, anaknya mati nggak? Enggak. Berarti nonton TV juga ya? Namanya si Gala. Sekarang umurnya 3,5 tahun. Kan besok mau sekolah TKA, dia 4,5 tahun itu. Sehat. Haji Mas Said, anggota DPR pusat, sehat, tinggi, cakep, ganteng. Suaminya si Reza dulu, yang penyanyi pop yang masuk penjara karena kasus narkoba. Itu serangan jantung main futsal. Ya apa lah yang penceramah kudu tahu. Tuh. Vanessa, iya, Haji Mas Said itu main futsal, Pak. Nyesek, jatuh, meninggal. Itu orang Betawi bilang penyakit jantung angin duduk. Angin duduk aja Bapak Ibu bisa nyabut nyawa orang. Itu anginnya duduk. Kalau angin sambil lari, lah sekampung dikedah semua pada mampus. Sambil lari anginnya. Tuh, al-mautu ya tiba ghatatan wal qabru sundukul amal wasbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kematian datangnya tiba-tiba, kuburan ala kotak amal kita. Wasbir ala ahwaliha, sabar akan yang cobaan dalam kehidupan. La mauta illa bil ajal, tidak ada kehidupan kematian melainkan ajal merebut nyawa dalam kehidupan. Mumpung masih hidup, gedein pahala. Pahala apa? Ngaji, Pak. Ngaji itu pahalanya lebih gede dari sholat berjamaah. Tuh ngaji tuh, ngaji apa aja, mau ngaji Quran kek, ngaji fikih kek, ngaji. Orang ngaji pahalanya gede. Makanya ngaji itu pahit, tapi jangan cepat dimuntahkan. Kita ngomongin orang, ngongkok, ngebul lagu, manis, jangan cepat ditelan. Karena yang pahit belum tentu membuat susah, tapi yang pahit membuat kita senang dan sehat. Betul nggak? Iya. Ada aja Pak godaannya ngaji mah. Iya ada banget. Lagi ngaji HP bunyi, ada aja. Ya denger punya kuping. Biasanya kalau HP-nya bunyi itu usia 45 tahun ke atas yang punya. Iya kalau yang muda mah silent dia, iya. Tuh, dia juga kadang-kadang kalau mencet juga kan pakai jempol. Jempol semua. Apa tanda orang bahagia itu letaknya bukan di fisik Pak bahagia, tapi hati. Nih, makanya hati nggak bakal pudar, hati nggak bakal mati. Kalau hati nggak mati, pasti dia bahagia. Bahagia itu bisa aja tinggal cuma di kontrakan 50 meter, tapi kalau Allah kasih bahagia luas. Gitu. Pak, jangan Bapak Ibu kira orang kaya itu bahagia, belum tentu. Senang boleh, bahagia belum tentu. Banyak artis punya bini cantik, menarik, energik, punya laki ganteng, bodoh, tapi cerai. Berarti bahagia nggak? Enggak. Mak kita nggak cantik, bapak kita nggak ganteng, sampai tua awet, ya nggak? Berarti apa? Bahagia. Tuh, lah orang dulu ya Allah. Makanya anak sekarang yang dikasih sekolah 3 sampai S1, S2. Kalah kesetiaannya sama mama kita cuma lulusan SD, bahkan gak lulus SD, tapi kesetiaannya sama laki luar biasa. Makin tinggi jabatannya, karirnya makin kurang ajar sama laki. Ya, gua tahu banget. Coba nenek-nenek mah sekolah kagak, ngaji doang bisa, malah kita taat banget. Orang tua dulu mah rumah kecil, anak banyak. Orang sekarang rumah gede, anak 2. Yang satu mati, yang 2 narkoba, mampus, kan? Udah kebahagia pisan. Tuh, orang dulu mah anaknya banyak-banyak, Pak. Emak saya anaknya 12. Saya anak ke-9 dari 12 saudara. Itu orang dulu mah. Orang Betawi apalagi, anaknya banyak-banyak dia mah. Biangnya banyak. Iya. Saya nggak ngomong biang ya. Enggak, saya ngomong biang. Iya, orang Betawi dulu emang banyak, Pak.
di Pondok Pinang, Pondok Indah, apalagi orang Betawi tanahnya lebar, kudu banyak anak. Kalau 2 anak kesian tuh dia keurukan harta. Makanya kalau anak punya orang tua, bandanya banyak, tanahnya luas, berarti itu anak nggak salah milih orang tua. Lah anak 2, tanah sabuk-abuk lo kalau nggak salah milih orang tua dia. Tuh orang tua mah ya Allah anaknya banyak. Ada tetangga saya Bu di Tanah Abang punya Ciputat anaknya 20. Rumahnya betul kan? Rumahnya betul kan? Orang gak harta anak doang. Anak juga harta ya. Harta yang tak ternilai harganya. Pak punya rumah bertingkat-tingkat, punya duit berlipat-lipat, punya mobil serba mengkilat. Kita hitung sampai 4. Punya istri cantik memikat. Tapi nggak ada anak, sepi. Betul nggak? Makanya anak dibilang harta yang tak ternilai harga. Sangat-sangat seneng. Tuh, orang dulu punya anak banyak. 20 mak, bininya 1. Udah coba itu. Lah kalau bininya 4, biangnya 4 wajar 20, bininya 1. Lah itu perempuan subur banget mak, lah 20. Set, dilangkai sekali bunting. Turun di kanan, turun di kiri lah bunting lagi. Ngetem tengah lah bunting juga. Sampai dari samping aja bunting. 20. Tuh orang semua mah nggak ada yang monyet, orang semua itu mah. Berkah bener kan? Rumahnya cuma berapa? 70 meter. Anaknya 20 Pak. Berkah banget kan? Tuh, makanya guru ngaji dulu makan pakai sarung mulu. Yang iya. Beneran, guru ngaji sekarang pakai celana panjang. Orang dulu mah pakai sarung mak, naik sepeda ontel ya nggak? Pakai sarung ngajar, sarung begitu kan? Makanya orang dulu jadi enak praktis. Ceramah tengah hari bentet, pakai sarung nangin, suwir adem. Iya kan? Bener. Jadi praktis tinggal sengkap langsung gitu kan? Iya. Maka bahagia itu ada 4. 1 orang bahagia punya namanya darun wasiun. Punya rumah Bapak Ibu biarin luas asal mewah. Hah? Tapi bukan rumah yang kita tinggalin. Yang dimaksud dengan rumah yang luas ayat qalbun wasiun. Orang yang bahagia punya hatinya lapang. Kirinya 3. 1 orang yang hatinya lapang bersyukur kepada Allah. Tuh. Bersyukur karena man syakara zada wa man kafar halaka. Siapa yang bersyukur Allah tambahin. Dia kufur tunggu saat kehancuran. Tidak ada satu bentuk keberkahan tanpa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bersyukur punya laki. Ya, coba kalau janda mah. Ya. Janda yang mana? Janda yang mana yang kau sukai? Janda. Syukur punya bini Pak. Coba kalau duda mah. Sian kan. Dirian masak sendiri. Cuci baju sendiri. Iya. Emang ada duda sini? Ada, jangan dah ya. Hah? Kita doain dapat jodoh. Namanya aminnya semangat banget ini. Oh iya. Jadi yang pertama bersyukurlah kita. Jadi syukur itu akan nambah barokah. Justru sekecil apapun syukur kita kepada Allah maupun kepada manusia itu akan memberikan ketenangan hati, Pak. Kalau hati udah tenang, penderitaan badan gak terasa. Kita masih punya orang tua masih hidup bersyukur. Pak, kalau udah gak ada baru terasa, Pak. Benar, saya ini yatim piatu. Kalau saya ceramah pulang jam 2, jam 3, saatnya saya kangen sama emak saya, bapak saya udah meninggal. Itu saya hanya ngeliat foto bapak saya, emak saya, nggak nyampe 3 menit air mata saya udah netes. Bukan saya nggak ikhlas bapak ibu saya meninggal, tapi saya tidak bisa bersama orang tua saya lagi. Karena kalau sudah tiada barulah terasa betapa pentingnya kehadiran ayah ibu kita dalam kehidupan kita sebagai anak. Ya Rabbana, ibu saya meninggal, saya lagi susah bapak ibu.
tahun 2005. Saya udah nikah, saya 98. Saya lagi susah saya. Ekonomi saya ceramah nggak kayak sekarang kemana-mana. Ya Allah, jangan kata duit 1 juta, 100.000 aja saya nungguin pulang khutbah Jumat. Saya ngasih emak saya itu setiap hari Jumat, karena saya bukan PNS ya. Jumat dapat rezeki dari masjid, separuh untuk yang beb saya, separuh untuk emak saya. Bapak saya udah nikah. Ketika saya nyamperin emak saya, jadi saya nggak mau ngebiasain ngasih orang tua berdiri, Bu. Ini maaf ya, umur saya 51 tahun. Tanggal 23 November kemarin saya ulang tahun yang ke-51 tahun. Ya. Jadi kalau ada di bawah ini, di bawah umur saya nih, 51, 38, 40, 45, anggaplah abang ngomong nih. Ya, sama yang di umur bawah saya. Kalau kita anak pengen bahagia, bahagiain emak bapak kita. Kita pasti bahagia. Kalau kita ingin hidup senang, senengin emak bapak kita mumpung masih hidup. Kalau kita ingin berkah hidup kita sebagai anak, bakti sama orang tua, mumpung orang tua masih hidup. Karena ayah ibu kita itu manusia yang mulia di atas makam yang mulia, manusia yang keramat di atas makam keramat. Jangan cari keberkahan di luar rumah selagi bapak kita masih hidup. Itulah pintu keberkahan untuk anak-anaknya. Karena birrul walidain, bapak ibu derajatnya tinggi. Salat tahajud kalah sama birrul walidain. Salat berjamaah kalah, sedekah kalah. Meskipun tuh anak pinter otaknya, gelarnya depan sama belakang, malam tahajud, pagi duha, sebulan sekali hatam Quran 3 kali, Mekah kemudian setahun bisa 10 kali. Tapi jatuhnya nih anak nyakitin emaknya, nyakitin babanya, durhaka sama orang tuanya, maka semua amal ibadahnya nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia malas ibadah, tapi akhlaknya sama orang tua kagak bener. Makanya kata Nabi gini, barru abaukum tabarrukum. Hormat, sayang, cinta sama orang tuamu. Nanti kau tua, anakmu akan cinta mahabbah kepadamu. Logikanya gimana? Kalau hari ini kita kurang perhatian sama orang tua, jangan salahkan ntar kita tua, anak kita nggak perhatian sama kita. Kalau hari ini kita pelit sama orang tua kita, jangan salahkan kita tua, nanti anak kita pelit sama kita. Kalau hari ini kita nggak perhatian sama orang tua, jangan salahkan ntar kita tua, anak kita nggak perhatian sama kita. Rasain dah. Makanya mendidik anak yang benar susah, Pak. Yang pintar gampang. Kalau pintar sentuhannya otak, kalau benar sentuhannya akhlak. Karena orang pintar belum tentu benar. Saya sepakat sama ibu yang tua. Orang tua udah tua, maaf ya, punya anak 5 dia udah nikah semua. Nggak berharap dari anak ngasih orang tua, nggak berharap ya. Ngelihat anaknya, mantunya, cucu pada sehat, rumah tangga pada akur, ya udah girang banget emak bapak kita. Ngelihat kita pada akur, anak cucu pada sehat, girang banget tuh engkong sama nenek, emaknya senang banget. Apalagi kita bisa ngasih. Karena ngasih sama orang tua bukan kesunahan, tapi kewajiban. Nih saya punya cerita, Bu. Jadi kalau anak pelit sama orang tua, susah jadi orang kaya. Anak pelit sama orang tua, susah jadi orang kaya. Beneran. Saya tuh kalau ngasih orang tua apa, saya aja sama guru, jangan berdiri. Mah, ini duit dari saya, Pak, jangan. Adabnya nggak bagus. Jadi susah membedakan mana anak sama orang tua. Adab bagaimana? Emak suruh duduk, bapak suruh duduk, kita sungkem di depan emak kita. Kasih orang tua amplop rizki yang Allah berikan sama kita berdua, kasih orang tua kita. Ketika dikasih, cium tangan bolak-balik, tadahin doa emak bapak kita. Bagi yang di bawah saya 50 tahun, ya kan abang lagi ngomong, tadahin doa emak kita. Ngasih orang tua, ngasih mertua, jangan didiemin mau hidup, tadahin. Dulu saya masih susah, Bu, ya Allah, saya ngasih tipis banget, Bu. Saya ngasih amplop emak saya, bini saya tipis, saya lagi susah. Ketika saya angkat tangan dua bini saya, ibu saya bingung. Sarip ngapain angkat tangan? Doain Sarip, Mi, doain mantu nih, biar rezekinya berkah, rumah tangganya berkah. Itu emak saya, Pak, sebelum doa air mata udah netes. Dia doain saya sama bini saya, ya Allah, mudah-mudahan rezeki anak saya sama mantu saya berkah. Lah saya aminin, amin. Mudah-mudahan rukun rumah tangganya, amin. Mudah-mudahan cepat punya anak, amin. Mudah-mudahan cepat punya motor, kesian kalau ngajar ngetuk mulu.
mudah-mudahan cepat punya rumah. Lihat orang tua dikasih amplop cuma 1, cuman doanya 5. Beda kita dikasih sama orang tua sesuatu cuma ucap terima kasih Pak, terima kasih Bu. Coba mak kita, coba bapak kita dikasih amplop cuma 1, doanya 5. Itu hebatnya orang tua. Kenapa emak saya doanya 5? Karena saya ngasih 50.000 saat itu. Jadi 1 doa ceban. Coba kalau 1 juta masih bingung doanya apa lagi, kebanyakan. Tuh hebatnya orang tua. Apa yang emak kita doain, apa yang emak bapak kita doain, tunggu saatnya Allah akan mewujudkan karena berkahnya orang tua kita.